Desa Tinjau. 4 anggota tim pendaki gunung yang ditemukan akhirnya tewas secara misterius. Di antaranya 1 anggota tim perempuan dan 1 anggota tim laki-laki. Hampir semua tulang rusuknya patah. Mata mereka juga hilang. Lidah si pria dan wanita juga tampak dirobek. Yang lebih aneh lagi, ditemukan sejumlah besar sisa radiasi pada pakaian ke-4 jenazah ini. Sebuah kecelakaan pendakian gunung yang sangat aneh terjadi di Rusia lebih dari 60 tahun yang lalu. 9 pendaki tewas secara misterius, bentuk kematiannya yang sangat ganjil dan mengerikan. 3 bulan setelah kecelakaan itu, penyelidikan secara resmi dihentikan dan dikategorikan sebagai dokumen rahasia oleh otoritas setempat. Belakangan laporan investigasi itu akhirnya dipublikasikan pada 1990-an. Namun beberapa halaman raib entah kemana. Ini yang membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang disembunyikan pihak berwenang? Selama lebih dari 60 tahun, banyak pendapat berbeda tentang perilaku aneh para pendaki gunung semasa hidup dan penyebab kematian terakhir mereka yang ganjil. Kondisi kematian para pendaki itu menjadi spekulasi selama puluhan tahun sebab cara tewas mereka yang tragis dan misterius sehingga menimbulkan berbagai spekulasi liar, mulai dari serangan Yeti, alien dan eksperimen senjata rahasia Soviet. Karena itu, untuk memulihkan kejadian sebenarnya, pejabat Rusia kembali melakukan penyelidikan pada tahun 2020 dan merilis hasil penyelidikan terbaru mereka. Tetapi bisakah pejabat setempat menjelaskan semua tanda tanya ini? Mengapa jejak para anggota tim terlihat aneh semasa hidup? Mengapa beberapa anggota tim kehilangan mata dan lidah mereka? Penjelasan seperti apa yang paling masuk akal? Mari kita telusuri bersama misteri ini. Hilang misterius secara kolektif. Kronologi peristiwa terkait kira-kira seperti ini. Antara tanggal 1 dan 2 Februari 1959, 9 kelompok pendaki gunung profesional dari Universitas Teknik Negeri Ural dengan sertifikat pendakian gunung mendirikan kemah di lereng Dead Mountain. Pada malam hari, karena suatu alasan, mereka segera melarikan diri dari camp dengan memotong tenda dari dalam dengan pisau. Dalam kepanikan, mereka bahkan tidak memakai sepatu. Mereka menghabiskan beberapa jam terakhir hidup mereka dengan mengenakan pakaian tipis di hamparan es dan salju bersuhu minus 40 derajat. Awalnya kelompok pendaki tersebut memiliki 10 anggota. Tetapi salah satu pendaki tersebut, Yuri Yudin, turun dari gunung terlebih dahulu karena sakit. Sebelum pergi, Yuri sempat mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Tapi tak disangka, ternyata itu adalah perpisahan abadi mereka. Yuri sempat lolos dari bencana. Pada awalnya, Institut Politeknik tempat para pendaki mengenyam pendidikan mengirim tim sukarelawan untuk mencari mereka yang hilang. Operasi pencarian kemudian juga melibatkan personel polisi dan militer. Pesawat dan helikopter juga dikerahkan untuk mencari para pendaki, karena kelompok pendaki tersebut dipastikan telah melewati wilayah yang dilarang atau berbahaya. Pihak berwenang Soviet mengirim tim penyelamat pertama pada 20 Februari atas permintaan keluarga pendaki gunung, termasuk sukarelawan, mahasiswa dan guru. Belakangan tentara juga dilibatkan. Setelah 6 hari operasi pencarian dan penyelamatan, akhirnya ditemukan tenda rusak parah yang ditinggalkan oleh tim pendaki gunung. Dan dari hasil penyelidikan, mereka menemukan bekas tenda tergores pisau dan robek dari dalam. Ini adalah jalan keluar bagi anggota tim untuk melarikan diri dari tenda. Jejak kaki 9 orang di sekitar tenda masih terlihat jelas. Ditilik dari jejak kaki, ada yang hanya memakai kaos kaki, ada yang hanya memakai 11 sepatu, bahkan ada yang berjalan tanpa alas kaki di salju. Semua jejak kaki mengarah ke hutan yang tinggi di lereng bukit. Jadi objek menakutkan seperti apa sebenarnya yang mereka lihat atau dengar, sehingga harus segera berlari keluar sebelum sempat membuka resleting dan harus memotong tenda dengan pisau untuk melarikan diri. Berikut ini kita akan mendapatkan jawabannya. Temuan mayat. Pada 2 Maret, tim SAR lebih dulu menemukan 2 mayat di bawah pohon tinggi yang tertutup salju di lereng bukit. Keduanya telanjang, hanya mengenakan pakaian dalam dan tanpa sepatu. Sementara di bawah pohon ada bekas api unggun. Selain itu juga jejak kaki memanjat di pohon di samping kedua mayat itu. Pada ketinggian sekitar 5 meter di pohon itu, tampak ada cabang pohon yang patah.
Penilaian awal adalah kedua pendaki memanjat pohon dengan maksud ingin mencari arah tenda untuk kembali. Jadi tim SAR terus mencari anggota tim lainnya yang hilang antara tenda dan pohon yang tertutup salju berdasarkan petunjuk ini. Benar saja, mereka menemukan mayat 3 pendaki lainnya. Mayat ketiganya tampak tergeletak dalam satu garis lurus dan semuanya mengarah ke arah tenda. Anehnya ketiga mayat itu berjarak antara 300 meter, 480 meter, dan 630 meter dari pohon sejenis cemara di sana. Jika mereka bertiga mencoba berjalan kembali ke tenda, mengapa jarak mereka begitu jauh? Dari hasil otopsi terhadap 5 jenazah ditemukan, mereka semua tewas karena hipotermia, artinya mereka tewas beku hidup-hidup. Dilihat dari pencernaan makanan dalam perut mereka, waktu kematian mereka sekitar 6 hingga 8 jam sejak mereka terakhir makan. Ditambah dengan waktu istirahat tim pendaki gunung, dokter forensik menyimpulkan bahwa waktu kematian mereka antara jam 12.00 hingga 2.00 dini hari. Sementara 2 anggota tim yang ditemukan di bawah pohon yang tertutup salju itu lebih dulu tewas. Sekitar sebulan kemudian, atau pada April 1949, salju di gunung itu mulai mencair perlahan. Ada yang menemukan sesuatu yang tampak seperti jaket merah di sebuah lembah. Berkat kerjasama dengan polisi setempat, mayat 4 anggota terakhir pendaki gunung yang hilang ditemukan di bawah salju setebal 4 meter di lembah tersebut. Jarak lokasi ditemukannya keempat anggota tim pendaki terakhir ini hanya sekitar 75 meter dari pohon yang tertutup salju. Keempatnya berada di arah yang berlawanan dari 3 anggota lain yang sebelumnya ditemukan tewas dalam perjalanan ke tenda. Pada saat itu orang-orang menduga mungkin 9 anggota tim pendaki itu membuat api unggun di bawah pohon gunung bersalju agar tetap hangat. Tetapi mereka merasa tidak ada efeknya. 2 anggota tim mati beku hidup-hidup. Untuk bertahan hidup, 7 anggota tim yang tersisa melepas pakaian dari 2 anggota tim yang tewas untuk dipakai sendiri. Kemudian setelah didiskusikan, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Salah satu kelompok kembali ke tenda sambil menunggu penyelamatan. Sementara kelompok lainnya turun ke lereng bukit untuk mencari bantuan penduduk setempat. Tetapi naas, mereka akhirnya tewas di tengah hamparan es dan salju. Namun semua kejadian ini mungkin tidak sesederhana seperti yang diduga sebelumnya. Karena dari hasil identifikasi forensik diketahui bahwa kelima anggota tim yang ditemukan tewas sebelumnya memang disebabkan hipotermia. Sementara keempat anggota pendaki terakhir yang ditemukan justru tewas dalam kondisi ganjil. Tulang rusuk pada salah satu anggota wanita dan pria nyaris patah. Menurut dokter spesialis forensik, cedera itu seperti sebuah mobil yang menabrak seseorang dengan kecepatan 80 km per jam. Dan pecahan tulang rusuk bahkan menembus ke jantung dan paru-paru kedua anggota pendaki, menyebabkan luka fatal. Lebih anehnya lagi, bola mata mereka juga hilang. Dan lidah salah satu pendaki pria dan wanita juga tampak robek. Dari anatominya, terdapat sedikit cairan darah di perut kedua anggota pendaki itu. Artinya mereka masih hidup sebelum kehilangan lidah mereka. Sedangkan kepala pada salah satu anggota pria cacat total. Sekitar 3/4 menderita luka serius. Sementara tulang paha pada salah satu anggota pria lainnya patah menjadi 3 bagian. Lengan juga patah di beberapa titik. Dan panggul retak total. Demikian juga dengan tulang belakang patah. Anehnya dari pakaian keempat jenazah ini ditemukan sejumlah besar sisa radiasi. Situasi yang tidak normal ini pun menimbulkan banyak dugaan. Kemungkinan yang mustahil. Awalnya polisi berspekulasi anggota tim diserang binatang buas sehingga tampak kondisi patah tulang dan mata serta lidah yang dimakan. Namun dari analisis jenazah, terlihat pakaian keempat jenazah masih utuh dan tidak ada tanda-tanda digigit atau dicakar binatang buas. Lagi pula sepertinya tidak masuk akal mata dan lidah anggota tim wanita itu dimakan oleh binatang buas setelah kematiannya. Pasalnya binatang buas umumnya tidak hanya akan memakan mata dan lidah seseorang. Biasanya mereka lebih tertarik pada organ dalam. Jadi teori ini disingkirkan. Selain itu juga diduga terkait dengan suku Mansi Otoroten setempat. Wilayah ini dikenal dihuni oleh sebagian etnis minoritas orang atau suku Mansi Otoroten dengan populasi hanya beberapa ribu orang. Mereka mempertahankan pola hidup primitif dengan berburu. Ada yang mengatakan, mungkin para pendaki tersesat ke wilayah suku Mansi dan dibunuh. Namun dilihat dari jejak kaki di hamparan salju dan otopsi tubuh mayat mereka tidak ditemukan adanya bekas bentrokan fisik
Jadi dugaan ini juga tidak terbukti. Setelah 3 bulan penyelidikan pada tahun 1959, kesimpulan resmi pada saat itu adalah kekuatan alam yang tak terlawan telah menyebabkan kematian mereka. Selanjutnya, otoritas bekas Uni Soviet mengkategorikan laporan investigasi kecelakaan itu sebagai dokumen rahasia. Namun laporan otopsi raib entah kemana setelah laporan investigasi dipublikasikan pada 1990-an. Pada Juli 2020, hasil yang diumumkan setelah penyelidikan ulang oleh kantor Kejaksaan Agung Rusia adalah longsoran salju. Tetapi jika memang akibat longsoran salju, lalu bagaimana menjelaskan mata dan lidah yang hilang, serta sejumlah besar residu radioaktif yang ditemukan pada pakaian dan luka dalam yang aneh dari 4 korban tersebut? Jika itu hanya kecelakaan longsor biasa, mengapa pejabat setempat ketika itu mengkategorikan laporan otopsi itu sebagai dokumen rahasia? Halusinasi kolektif. Meskipun dokter forensik menemukan banyak bekas patah tulang, tapi sebagaimana yang diketahui, jika kaki seseorang dipatahkan dengan benda tumpul, maka jaringan lunak kaki pasti akan robek dan pembuluh darah pecah. Tetapi pada semua anggota tim yang retak, tidak ditemukan adanya robekan otot atau pendarahan di bawah kulit tubuh korban. Menurut dokter spesialis forensik, patahan tulang pada mayat-mayat korban itu tampak seperti retak atau patah langsung dari dalam, bukan luka karena faktor eksternal. Jadi hanya ada satu jenis patahan tulang yang menyebabkan patahan seperti itu pada tingkat ilmiah yang diketahui saat ini, yaitu gelombang kejut. Tim SAR baru menemukan mayat para pendaki hanya sebulan setelah kematian mereka. Jejak kaki di atas permukaan salju masih terlihat, dan timbunan salju di tenda juga tidak terlalu dalam. Jadi jelas tidak ada longsoran salju pada saat kejadian. Tetapi anggota tim memang tidak sempat mengenakan pakaian, sepatu dan buru-buru memotong tenda dengan pisau, lalu berlari ke hutan. Dilihat dari mayat dan jejak di salju, memang tidak ada bekas bentrokan fisik apapun. Tindakan mereka ketika itu sepertinya menghindari longsoran salju daripada dugaan akibat serangan makhluk yeti atau binatang buas atau semacamnya. Mungkinkah mereka berhalusinasi adanya longsoran salju? Lalu apa yang menyebabkan halusinasi kolektif pada pendaki itu? Dan satu poin penting lainnya, ada kamera dalam kondisi aktif pada salah satu pendaki. Para penyidik akhirnya berhasil mencetak beberapa foto terkait. Dari foto-foto ini, terlihat salah satu pendaki seakan ingin merekam sesuatu dalam keadaan darurat ketika itu. Dari cahaya dan bayangan ini, kita tidak bisa melihat secara jelas apa sebenarnya objek bersinar ini. Namun satu hal yang pasti, bagaimanapun, objek ini jelas menarik perhatian para pendaki. Dia terus memotret objek bercahaya itu dengan kameranya. Yang pasti adalah mereka mungkin melihat sesuatu yang tidak biasa. Belakangan pada tahun 1990-an, orang-orang secara bertahap mendapati bahwa di sekitar insiden Dyatlov-Fast yang aneh ini kebetulan merupakan pangkalan militer Uni Soviet dalam uji coba peluncuran rudal antar benua R7. Sementara itu, dalam laporan tim pendaki sebelum tewas atau pada malam 1 Februari ketika itu, dan laporan tim pendaki lain yang terdiri dari 7 orang, bahwa mereka pernah melihat sebuah bola bercahaya orange di langit dekat lokasi kecelakaan. Selain itu, banyak penduduk setempat yang menyaksikan fenomena serupa. Bahkan dalam laporan cuaca juga memiliki catatan terkait. Ditilik dari sejumlah besar residu radiasi yang ditemukan dari pakaian keempat mayat terakhir seperti yang disebutkan di atas. Dan dari temuan radiasi, gelombang kejut, halusinasi kolektif, ditambah benda bercahaya aneh di langit. Mungkinkah itu adalah UFO? Selain itu, karena otoritas Soviet mengkategorikan hasil penyelidikan terkait sebagai rahasia militer, hal itu secara tidak langsung menunjukkan mereka sengaja menutupi sesuatu. Jika itu adalah UFO alien, Uni Soviet seharusnya tahu. Sebaliknya jika bukan, kemungkinan itu adalah senjata rahasia yang dikembangkan oleh pemerintah Soviet ketika itu. Senjata infrasonik. Seperti yang diketahui, latar belakang ketika itu adalah periode perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Seorang ilmuwan Perancis kelahiran Moskow, Rusia, bernama Vladimir Gavrov dikenal sebagai bapak senjata infrasonik. Dia pernah bekerja untuk Kementerian Pertahanan Perancis dan mengembangkan senjata sonik untuk Perancis, termasuk senjata infrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz,
sementara manusia baru bisa mendengar pada rentang 20 Hz ke atas. Bunyi suara di bawah 20 Hz biasanya tidak terdengar oleh telinga manusia, karena ada denyutan halus dan berirama di seluruh bagian tubuh, seperti organ dalam adalah 4-6 Hz, bagian kepala 8-12 Hz. Frekuensi getaran alami tubuh manusia ini kebetulan dalam rentang frekuensi gelombang infrasonik. Jadi begitu gelombang infrasonik berkekuatan tinggi merambat pada tubuh manusia, itu akan menyebabkan resonansi kuat pada tubuh yang akan menyebabkan kerusakan besar, seperti misalnya membuat orang merasa mual dan halusinasi. Di bawah dampak gelombang infrasonik, seseorang akan mengalami halusinasi, dan karena kita tidak tahan dengan getaran resonansi, sehingga kemungkinan akan melakukan tindakan dengan melukai diri sendiri. Dengan demikian mata dan lidah pendaki yang hilang itu juga bisa dijelaskan. Belakangan Vladimir melakukan banyak eksperimen gelombang infrasonik. Salah satunya secara tidak sengaja menewaskan 30 warga yang berjarak 16 km. Mereka tewas akibat pecahnya pembuluh darah di otak yang disebabkan gelombang infrasonik. Jadi jelas bahwa gelombang infrasonik memang dapat menyebabkan dampak yang fatal bagi manusia. Secara kebetulan, ketika ia menemukan gelombang infrasonik dapat membahayakan seseorang justru terjadi pada tahun 1957. Mungkinkah ilmuwan Rusia itu juga mengabdi pada negara asalnya selama Perang Dingin? Mungkinkah Vladimir adalah mata-mata Soviet yang menyamar di Prancis? Tentu saja kita tidak bisa memverifikasinya, tetapi bukan tidak mungkin jika ditilik dari waktu dan latar belakang identitasnya. Karena itu pada tahun 1957, Vladimir menemukan bahwa infrasonik dapat digunakan sebagai senjata. 2 tahun kemudian pada tahun 1959, kematian aneh terjadi di dekat pangkalan militer Soviet. Coba kita kaitkan radiasi, gelombang kejut, halusinasi kolektif, melarikan diri dari tenda, melukai diri sendiri dan benda bercahaya aneh di langit ketika itu. Mungkinkah itu adalah senjata pembunuh infrasonik yang diam-diam dikembangkan oleh Uni Soviet kala itu? Senjata yang bisa mengirimkan gelombang infrasonik yang tidak terdengar oleh telinga manusia untuk menyerang musuh, menyebabkan musuh berhalusinasi, sekaligus mengirimkan gelombang kejut yang berakibat fatal saat bersentuhan dekat dengan suatu objek. Pertanyaannya, mengapa pihak berwenang Soviet ketika itu merahasiakan laporan otopsi jika memang tidak ada kaitannya dengan otoritas setempat? Apa yang mereka tutupi? Tentu saja tidak satupun dari semua ini yang dapat diverifikasi lagi. Tetapi ini mungkin penjelasan paling masuk akal yang dapat kita temukan sejauh ini. Mungkin lebih tepat menyebut kelompok pendaki gunung ini sebagai korban perang yang tidak bersalah. Bagaimana pendapat teman-teman? Jika ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam ulasan Tim Mata Ketiga, jangan lupa tinggalkan pesan. Saran dan kritik positif teman-teman adalah masukan bagi Tim Mata Ketiga agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.